Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam naungan iman dan Islam. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang selalu membuka pintu ampunannya bagi hamba-hamba yang ingin kembali, dan tidak pernah memutuskan harapan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh mengetuk pintunya. Alhamdulillah atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya, nikmat udara yang kita hirup, nikmat waktu yang kita miliki, dan yang paling utama, nikmat iman dan Islam, dua nikmat yang jika Allah cabut, maka gelaplah seluruh kehidupan dunia ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya dan ilmu. Beliau adalah suri teladan terbaik, rahmat bagi seluruh alam, dan penutup para nabi. Semoga kita semua dengan izin Allah termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita buka hati dan telinga kita untuk menyimak dan merenungi satu amalan sangat ringan di lisan, namun besar dalam timbangan amal dan dahsyat dalam mendatangkan manfaat. Sebuah amalan yang tidak membutuhkan biaya, tidak menguras tenaga, dan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik tua maupun muda, kaya maupun miskin, di rumah ataupun dalam perjalanan. Amalan ini adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, di waktu yang tepat dan dengan niat yang tulus. Mungkin terdengar sederhana, tapi jangan kita remehkan, karena dari amalan kecil itulah bisa terbuka pintu kekayaan, jalan ke lapangan, dan keajaiban rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Inilah kekuatan dari kalamullah, firman Allah yang suci. Setiap hurufnya adalah cahaya, setiap ayatnya adalah obat, dan setiap pengulangannya adalah pancaran berkah yang bisa mengubah hidup seseorang. Maka mari kita duduk sejenak, tinggalkan urusan dunia sebentar, dan kita renungkan bersama dahsyatnya kekuatan surah Al-Ikhlas ini, serta bagaimana ia bisa menjadi jalan cepat menuju kekayaan yang halal dan barakah, insya Allah. Surah Al-Ikhlas bukan sekadar surah pendek yang biasa kita baca dalam sholat. Ia bukan pula hanya bacaan pengisi rakaat terakhir. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas adalah inti dari ajaran tauhid, pondasi utama dalam agama Islam. Surah ini menggambarkan dengan sangat padat dan sempurna sifat-sifat keesaan Allah. Tidak ada perumpamaan baginya, tidak ada tandingan baginya, dan tidak ada yang bisa menyamai keagungannya. Itulah sebabnya surah Al-Ikhlas sangat istimewa dan agung nilainya di sisi Allah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sungguh surah ini Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran." Bayangkan, hanya dengan membaca satu surah pendek ini saja, nilainya sama seperti membaca sepertiga isi Al-Quran. Ini bukan sekadar keutamaan biasa, tapi keutamaan yang sangat besar. Mengapa bisa begitu? Karena surah Al-Ikhlas mengandung tauhid secara utuh, dan tauhid adalah jantung dari seluruh ajaran Islam. Semua amal akan sia-sia tanpa tauhid. Semua ibadah tidak akan diterima jika tidak disertai keyakinan bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Diriwayatkan pula dalam banyak kisah bahwa ada seorang sahabat Nabi yang sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Ia selalu membacanya dalam setiap rakaat sholatnya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Beritahukan padanya bahwa Allah mencintainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, hanya karena mencintai dan rutin membaca surah Al-Ikhlas, seseorang bisa dicintai oleh Allah. Maka betapa ruginya jika kita lalai dari membaca dan menghayati makna surah ini. Apalagi jika kita baca dengan niat sebagai zikir, doa dan amalan khusus untuk menarik rahmat dan rezeki Allah.
Apabila surah Al-Ikhlas dibaca sebanyak 3 kali, maka itu seperti mengkhatamkan seluruh Al-Quran. Maka bayangkan, jika kita membacanya 50 kali. Itu berarti setara dengan membaca lebih dari 16 kali sepertiga Al-Quran, atau setara dengan 5 kali khatam dalam pahala. Bukankah itu sangat luar biasa? Dan lebih luar biasanya lagi, amalan itu bisa kita lakukan kurang dari 15 menit, tanpa biaya, dan bisa dilakukan di rumah, di masjid, bahkan di tempat kerja asal, dengan hati yang ikhlas dan keyakinan yang teguh. Setiap huruf dalam Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Maka ketika kita membaca surah Al-Ikhlas yang terdiri dari sekitar 66 huruf, itu berarti dalam satu kali bacaan kita memperoleh 660 pahala kebaikan. Jika dibaca 50 kali, maka itu setara dengan 3.000 pahala. Luar biasa, bukan? Belum lagi jika kita mengiringinya dengan doa dan keyakinan, maka pahala itu bisa menjadi sarana terkabulnya hajat, penarik rezeki, bahkan pembersih dosa-dosa kita yang lalu. Inilah bukti bahwa Allah Maha Pemurah dan Maha Kuasa memberi balasan dari amalan yang ringan. Maka jangan remehkan kekuatan surah Al-Ikhlas. Di balik kesederhanaannya tersimpan gelombang energi spiritual dan magnet keberkahan yang sangat kuat. Jika dilakukan dengan istiqamah dan harapan kepada Allah, surah Al-Ikhlas dapat menjadi kunci, pembuka rezeki, penolak bala, dan pengangkat derajat dunia dan akhirat. Mengapa harus 50 kali? Mengapa bukan 3, 7, atau 10? Inilah yang menarik dan penuh hikmah. Ulama salafus syalih dan para ahli rohaniyah menyampaikan bahwa pengulangan sebuah amalan dalam jumlah tertentu, bila dilakukan secara konsisten dan penuh keyakinan, memiliki kekuatan spiritual yang dahsyat. Angka-angka dalam Islam bukan sekadar bilangan, tapi seringkali menjadi frekuensi doa yang mampu membuka tabir antara langit dan bumi. Maka tidak heran jika sebuah amalan yang diulang 50 kali dapat menjadi sarana menembus hijab pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia tasawuf dan hikmah, angka 50 sering diibaratkan sebagai jumlah istiqamah, yaitu keteguhan yang cukup untuk menguji kesungguhan seorang hamba dalam meminta kepada Tuhannya. Bukan 1 atau 2 kali minta lalu menyerah, tetapi 50 kali sebagai bentuk keyakinan, kerendahan, hati, dan keseriusan. Karena dalam setiap pengulangan itu, hati semakin khusyuk, jiwa semakin terhubung, dan niat semakin tajam. Allah menyukai hamba yang bersungguh-sungguh dalam doanya. Kita tentu masih ingat peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad. Awalnya, sholat diwajibkan 50 kali sehari. Tapi setelah beberapa kali diminta keringanan oleh Nabi Musa alaihi salam, akhirnya menjadi 5 kali. Namun Allah berfirman, itu tetap 5, tapi nilainya 50. Ini menunjukkan bahwa angka 50 adalah angka sempurna dalam pandangan langit sebagai ukuran kesungguhan ibadah. Maka jika kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, itu seakan kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita sungguh-sungguh memohon dan berharap kepadanya, bukan setengah hati. Jumlah 50 kali juga menjadi ukuran kesabaran dan kekonsistenan. Tidak semua orang sanggup duduk dengan tenang dan membaca satu surah 50 kali berturut-turut. Butuh kesungguhan niat, kekuatan rohani, dan cinta kepada amalan itu. Maka orang yang bisa melakukannya berarti telah melewati ujian kecil dari Allah, dan insya Allah akan diberi hadiah besar. Dibukanya pintu rezeki yang tertutup, dilancarkannya urusan yang buntu, dan dikucurkannya nikmat yang tidak disangka-sangka. Bayangkan jika setiap bacaan surah Al-Ikhlas itu adalah ketukan di pintu langit, dan kita mengetuknya sebanyak 50 kali. Adakah pintu yang akan tetap tertutup jika diketuk dengan ikhlas dan sabar 50 kali? Tidak, pasti akan terbuka. Maka jangan heran jika setelah mengamalkan ini, banyak yang kemudian melihat keajaiban rezeki datang tanpa diduga, urusan yang macet tiba-tiba lancar, dan doa-doa yang selama ini tertahan tiba-tiba terkabul seolah tak ada hambatan lagi. Lebih dari itu, angka 50 juga melatih kita untuk berdoa dengan rasa cukup. Bukan hanya sekali lalu berharap besar, tapi terus mengulang dengan hati penuh harap. Dalam hadits Nabi,
disebutkan bahwa Allah malu jika ada hamba yang mengangkat tangan dan pulang dengan tangan kosong. Maka jangan takut meminta berulang-ulang. Justru Allah menyukai hamba yang tidak bosan meminta kepadanya. Amalan ini bukan sihir, bukan trik cepat kaya tanpa usaha. Tapi ini adalah usaha batiniah, ikhtiar ruhani yang Allah sendiri yang menjanjikan hasilnya. Jika dibarengi dengan usaha lahiriah berdagang, bekerja, berikhtiar, maka 50 bacaan ini akan menjadi pembuka jalan dan pelancar urusan. Seolah-olah Allah berkata, mintalah dan aku akan beri, ketuklah maka aku akan bukakan. Maka jangan pernah meremehkan angka 50 ini. Ia bukan sekadar angka, tapi simbol dari kesungguhan, istiqamah, dan keyakinan hamba kepada Tuhannya. Di dalamnya ada rahasia yang hanya akan dibuka oleh mereka yang mau mencoba, yang yakin tanpa ragu, dan yang sabar dalam menanti jawaban dari Yang Maha Kaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebuah amalan akan semakin kuat dampaknya jika dilakukan di waktu yang tepat. Waktu dalam Islam bukan hanya penanda hari dan jam, tapi juga momen spiritual yang memiliki nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para ulama dan ahli hikmah sangat memperhatikan waktu-waktu mustajab dalam berdoa dan berzikir, termasuk ketika mengamalkan bacaan surah Al-Ikhlas 50 kali. Salah satu waktu terbaik untuk mengamalkannya adalah setelah sholat subuh, dalam keadaan tenang, suci dari hadas, dan hati penuh keyakinan kepada Allah. Waktu ini adalah permulaan hari saat tubuh masih segar dan hati belum terbebani oleh urusan dunia. Maka sangat tepat jika di waktu inilah kita menanam benih amal, doa, dan harapan kepada Allah. Apa yang kita tanam di waktu subuh akan tumbuh bersama perjalanan hari itu. Lebih dari itu, waktu antara subuh hingga terbit matahari adalah saat di mana langit sedang terbuka dan para malaikat naik membawa catatan amal-amal baik kita. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mencatat siapa yang berzikir di waktu pagi, siapa yang membaca Al-Quran, dan siapa yang memohon rezeki darinya. Maka ini adalah momen emas untuk mengetuk pintu rezeki yang tak pernah tertutup bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Selain itu, waktu sepertiga malam terakhir juga merupakan waktu yang sangat istimewa. Dalam hadits syahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, saat kebanyakan orang tertidur lelap, kita bangkit menghadap Allah, lalu membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh harap sebanyak 50 kali. Itu bukan hanya bacaan, tapi sebuah panggilan yang sangat kuat ke langit, sebuah sinyal dari bumi yang insya Allah akan disambut dengan kasih sayang dan pemberian dari Rabb yang Maha Kaya. Namun, jika sepertiga malam terasa berat, maka pagi hari sebelum matahari terbit adalah waktu yang sangat mudah diakses dan penuh keberkahan. Bahkan dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini artinya, bila kita mulai pagi dengan membaca surah Al-Ikhlas 50 kali, kita bukan hanya mengawali hari dengan ibadah, tapi menjemput keberkahan langsung dari doa Nabi Muhammad sendiri. Dan keberkahan itulah yang seringkali menjadi sebab datangnya kekayaan yang tidak hanya banyak, tapi halal dan menenangkan jiwa. Maka, saudaraku, jangan tunda lagi. Bangun lebih awal, berwudu, salat subuh berjamaah, jika bisa, lalu duduklah sejenak. Hadapkan wajah dan hatimu kepada Allah. Bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali dengan tenang, penuh penghayatan. Jangan terburu-buru, nikmati setiap ayatnya, dan biarkan doa itu naik ke langit, menyatu dengan waktu-waktu terbaik yang telah Allah janjikan sebagai waktu ijabah, waktu kekayaan batin, dan lahir diturunkan.
Saudaraku yang dirahmati Allah, amal yang luar biasa tidak selalu berat. Kadang justru sederhana, ringan di lisan, tetapi dahsyat hasilnya ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas dan niat yang tulus. Membaca surah Al-Ikhlas 50 kali adalah salah satu contoh amalan ringan yang bisa membuka pintu rezeki selebar-lebarnya, asalkan dilakukan dengan tata cara yang benar dan niat yang kuat. Pertama-tama, sebelum memulai amalan ini, niatkan dalam hati dengan sepenuh keyakinan. Niat bukan harus diucapkan dengan lisan, tetapi harus jelas dalam batin. Ucapkan dalam hati, saya membaca surah Al-Ikhlas ini sebagai wasilah untuk membuka pintu rezeki yang halal, cepat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini penting, karena niat adalah ruh dari setiap ibadah, dan Allah akan menilai kita berdasarkan niat yang kita tanamkan sebelum bertindak. Kedua, duduklah dengan tenang dan nyaman, dalam keadaan suci telah berwudu. Suasana yang hening akan membantu menghadirkan kekhusyukan. Pilih tempat yang tidak terganggu, seperti musyalah kecil di rumah atau pojok kamar yang tenang. Jika memungkinkan, hadaplah kiblat dan awali dengan membaca basmalah dan istighfar beberapa kali untuk membersihkan hati dari keraguan dan dosa. Kemudian bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus syamad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Bacalah perlahan, hayati maknanya, dan rasakan kehadiran Allah dalam setiap lafaz yang keluar dari lisan kita. Jangan terburu-buru. Setiap bacaan adalah ketukan ke pintu langit, satu demi satu. 50 kali bukan sekadar jumlah, tapi bentuk kesungguhan doa kita. Setelah selesai membaca, angkat tangan dan berdoalah dengan penuh harap. Ucapkan, Ya Allah, aku telah membaca ayat-ayat keagungan-Mu, maka kabulkanlah hajatku, luaskan rezekiku, berikan aku kekayaan yang barakah, halal, dan bermanfaat untuk dunia dan akhiratku. Amin ya mujib. Berdoalah dalam bahasa Arab jika bisa, atau cukup dengan bahasa yang kita pahami, asal keluar dari hati yang yakin. Jangan ada keraguan sedikit pun, karena Allah tidak akan mengecewakan hamba yang berharap dengan sepenuh hati. Lakukan amalan ini setiap hari, idealnya setelah subuh selama 7 hari berturut-turut. Dan jika ingin terus melanjutkan hingga 14 atau 21 hari atau menjadikannya rutinitas harian, itu lebih baik lagi. Karena semakin istiqomah kita dalam amal, semakin kuat pula daya tarik spiritualnya terhadap rezeki dan keberkahan yang kita harapkan. Jangan lupa, selama menjalankan amalan ini, jaga lisan, perbanyak istighfar, sedekah walau sedikit, dan jauhi hal-hal yang haram. Karena tidak cukup hanya mengetuk pintu rezeki, kita juga harus menjaga kebersihan tangan yang akan menerima rezeki itu. Jangan berharap kekayaan barakah jika hati kita masih senang membuka jalan maksiat. Ingat, Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Dia tahu siapa yang benar-benar yakin dan siapa yang hanya sekadar mencoba tanpa sungguh-sungguh. Maka tanamkan keyakinan penuh bahwa doa yang disertai amal dan keikhlasan pasti akan dibalas, bahkan lebih cepat dari yang kita duga. Jika hari ini tidak terlihat hasilnya, besok bisa jadi muncul keajaiban yang tak terduga. Yang penting, terus lakukan. Jangan berhenti. Allah pasti kabulkan. Saudaraku, jangan pernah remehkan kekuatan sebuah doa yang diulang-ulang dengan penuh keyakinan. Jangan pernah anggap sepele sebuah amalan yang ringan di lisan, tetapi konsisten dikerjakan dengan hati yang ikhlas. Allah tidak melihat besar kecilnya amal, tetapi melihat seberapa tulus dan istiqamah kita dalam mengerjakannya. Bahkan satu zikir saja, jika dilakukan dengan cinta dan pengharapan, bisa menggetarkan pintu langit. Berapa banyak orang yang berubah hidupnya hanya karena satu amalan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ada yang rutin membaca satu surah, lalu hutangnya terlunasi. Ada yang setiap subuh berdoa dengan sepenuh hati, lalu pintu rezeki terbuka lebar.
bukan karena hebatnya amalan itu, tapi karena besar cintanya kepada Allah dan kukuhnya keyakinan dalam hati. Maka kita pun bisa merasakan keajaiban itu asal kita mau memulai dan tidak cepat menyerah. Banyak orang ingin cepat kaya. Itu bukan keinginan yang salah, tapi ingat, kaya saja tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah kekayaan yang barakah, yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan. Yang membuat hati tenang, bukan gelisah. Yang membuat kita semakin banyak memberi, bukan semakin bakhil. Itulah kekayaan yang hakiki, berlimpah harta dan tetap tunduk di hadapan Sang Maha Pemberi. Karena itulah, mari kita mulai dari sekarang. Jangan tunda esok. Jadikan amalan membaca surah Al-Ikhlas 50 kali setiap hari sebagai wasilah untuk membuka rezeki, mendekatkan diri kepada Allah, dan memantaskan diri menjadi hamba yang dicukupkan olehnya. Lakukan di waktu yang utama setelah subuh atau sebelum matahari terbit. Duduk tenang, hadirkan hati, dan bacalah dengan harap yang tak terputus. Bila engkau istiqamah, maka engkau akan menyaksikan bagaimana Allah mulai mengubah arah hidupmu. Dari susah menjadi mudah. Dari sempit menjadi lapang. Dari bingung menjadi tenang. Karena janji Allah itu pasti. Dan janji itu tertulis jelas dalam Al-Quran, Surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Apakah engkau masih ragu? Padahal yang berjanji adalah Allah yang Maha Kaya, yang Maha menepati janji, yang Maha tahu setiap detik air mata dan harapanmu. Maka bertawakallah, bukan hanya setelah berusaha, tapi dalam setiap helaan nafas, dalam setiap doa, dan dalam setiap amal yang engkau niatkan karenanya. Doa yang terus-menerus akan mengukir takdir yang baru, takdir yang lebih indah dari yang kita sangka. Jangan menunggu keajaiban besar untuk percaya. Mulailah dengan keyakinan kecil dan lihat bagaimana Allah menjadikannya jalan bagi keajaiban besar. Terus lakukan amalan ini tanpa pamrih duniawi, tetapi yakin bahwa dunia dan akhirat akan datang bersamaan saat Allah ridha pada amal kecil kita yang istiqamah. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah dalam amal, jujur dalam niat, dan sabar dalam menunggu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.